Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Python. Saya Dimas. Hari ini kita akan membahas penggunaan struktur kontrol seperti if-else dan pengulangan di Python. Yuk, kita mulai. Pertama kita akan membahas tentang struktur kontrol atau if-else. Ini biasanya digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Bisa kita coba dengan nilai ya. Kita bisa bikin nilai sama dengan int dari input masukkan nilai ada. Kalau nilainya lebih dari 80, kita buat nilainya A, nilai Anda. Kalau kurang dari 80 namun lebih dari 70, maka nilai Anda B. Dan kalau masih kurang dari 70, kita anggaplah C. Kalau nilainya kurang dari 70, print dengan nilai C. Anggaplah kita nilainya 90. Karena dia nilainya lebih dari 80, seperti ini. If yang pertama yang dijalankan dahulu, maka saya rasa nilainya pasti A. Nilainya A. Sementara kalau kita masukkan yang di bawah 80 tetapi di atas 70, seperti misalnya 75, maka nilainya B. Kenapa bisa begitu? Karena dalam Python semua sintaks dijalankan berdasarkan urutan. Di sini urutan yang pertama adalah kalau nilai lebih dari 80, maka nilainya A. Namun kalau masih false, masih tidak memenuhi keputusan yang di atas, kondisi yang di atas, maka kita akan turun ke kondisi yang kedua, yaitu kalau nilainya di atas 70. Kebetulan kita memenuhi kondisi tersebut di atas 70, maka kita mendapatkan nilai B. Tapi kalau kita masih tidak memenuhi kondisi di atas 70, misalnya kita masukkan menjadi nilainya 50, maka kita akan mendapatkan C. Karena dalam Python kan berurutan. Ini kondisi kedua tidak memenuhi, maka yang dipakai adalah kondisi terakhir. Karena kita hanya memasuki 3 kondisi. Nilai Anda C. Sekarang kita akan lanjut ke pengulangan. Dalam Python kita mempunyai 2 jenis pengulangan, yaitu for loop dan while loop. For loop adalah sebuah jenis pengulangan di mana kita sudah mengetahui jumlah iterasinya atau jumlah cycle-nya. Misal kita coba kita membuat list. List adalah sabun, susu, dan gula. For item di dalam list, kita print itemnya. For loop biasanya kita gunakan untuk pengulangan yang kita sudah tahu jumlahnya. Dan biasanya juga ini digunakan untuk mengiterasi data ya. Misalnya seperti ini, kita bisa masukkan sebuah kondisi ya. For item in list, if item jika jumlah huruf dari item tersebut ada 5, kita print. Kalau selain itu tidak. Misalnya gitu.
biasanya kita seperti tadi kita gunakan untuk iterasi data. Untuk kita akan mengecek setiap item dalam list. Di sini kan kita ada 3 item. Kalau itemnya mempunyai jumlah karakter sampai dengan 5, kita print. Selain itu kita tidak print, makanya kita menggunakan continue. Continue ini digunakan untuk men-skip satu cycle dari sebuah looping. Oke, baik, kita akan lanjut ke while loop. While loop ini digunakan untuk melakukan pengulangan selama suatu kondisi bernilai true gitu. Biasanya kita gunakan untuk membuat menu, tapi karena ini lebih mudah, kita akan menggunakan untuk iterasi data juga. Misalnya kita coba X91. Selama X-nya kurang dari 6, kita print X. Tetapi kita juga mesti menambahkan suatu kondisi supaya tidak terjadi looping yang infinite, begitulah. Nah, kita akan coba. Di sini kita pertama kali memasukkan X menjadi 1, dan kita akan print sampai X-nya kurang dari 6, yaitu 5. Di sini kita seolah-olah tidak tahu akan berapa kali mengiterasi, karena kita tidak secara spesifik menulis kayak mesti berapa kali dia melakukan looping gitu. Oke, lanjut kita akan ke looping control. Looping control ini ada 3 jenis, ada break, continue, dan pass. Break ini digunakan untuk menghentikan pengulangan secara paksa, atau biasa digunakan untuk membuat menu ya. Kita akan langsung saja contohin for i in range. Dari 1 sampai 10, kita akan print i. Kalau i sudah sampai 5 atau 5, kita akan menghentikan secara paksa seperti ini. Nah, mungkin kalau seperti ini tidak begitu kelihatan ya. Jadi saya akan membuat sebuah nested loop di mana terjadi pengulangan di dalam sebuah pengulangan. Jadi for i in range 100 sampai 120, print outer loop i. For X in range sampai segini, kenyatakan free. Maaf, ini harus teks. Nah, di luar looping yang pertama, looping yang di luar akan merepeat dari 100 sampai 120. Jadi akan melakukan iterasi sebanyak 20 kali. Kemudian di dalamnya kan ada looping 1 sampai 10. Namun kita hentikan sampai ke 5 saja. Sehingga bentuknya seperti ini. Kita ada looping yang di luar, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Karena looping yang di dalamnya di break, diputuskan, jadi tidak dilanjutkan lagi loopingnya, maka akan balik ke looping yang di luar, yaitu outer loop 101, kemudian outer loop 102, 103, dan seterusnya. Begitu. Kita kemudian lanjut ke control. Saya akan tutup dulu ini. Kita output.
kita akan masuk ke kontrol lainnya, yaitu continue. Continue saya akan juga mencoba menggunakan sintaks yang sama, namun kita ganti dengan continue. Nah, di sini berbeda dengan break, continue ini akan men-skip atau melewati, mungkin sebaiknya seperti ini sih. Kita balik saja biar lebih mudah. Berbeda dengan break, continue ini hanya men-skip satu cycle, jadi dia tidak menghentikan seluruh looping yang terjadi. Seperti ini, kita mempunyai outer loop seperti tadi, dan kita mempunyai inner loop. Looping yang di dalam, kita akan jalan dari 1, 2, 3, 4, kemudian ketika X sama dengan 5, kita akan men-skip. Kita langsung lanjut ke X sama dengan 6, X sama dengan 7, X sama 8, 9, dan 10 akan diberhentikan karena Python menghitung dari angka 1 sampai ke angka sebelum angka terakhir. Begitu. Oke. Kita akan tutup juga ini. Dan kita akan sekarang lanjut ke pass. Pass ini biasanya digunakan untuk placeholder. Ketika kita mau mengetes sesuatu, tetapi kita belum tahu mau masukin apa sintaksnya. Kita akan coba dengan for loop juga. In range 3. If i sama dengan 1, maka kita akan pass. Selain itu kita akan print i sama dengan i. Kalau misalnya kita tidak menggunakan pass, kita akan terkena error. Sehingga kita menggunakan pass untuk sebagai placeholder ketika kita masih belum tahu ingin memasuki sintaks apa. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat sebuah project kecil, aplikasi untuk kasir yang sederhana. Kita akan membuat judul dulu, print program kasir sederhana. Dan selama dia true, kita akan meminta masukkan nama barang atau tulis kita akan memberikan kondisi kalau if nama the keluar n, kita akan melepas atau membreak loopingnya. Selain itu kita akan memasuki harga. Kita akan menggunakan try dan except supaya kalau terjadi perbedaan format, program tidak akan langsung error.
akan menampilkan daftar barang. Total adalah 0. For item in cart, kita akan menambahkan, kita print dulu itemnya. Oh maaf, ini harus menggunakan tanda kurung lagi karena kita akan membuat list dalam list. Kita akan mendapatkan total itemnya. Total harganya adalah 1. Total harga adalah item 1. Oke, kemudian kita akan menambahkan diskon harga, diskon berdasarkan total. Sini kita akan diskonnya adalah 0 di awalnya, tetapi kalau di atas 20.000 harganya kita bisa mendapatkan diskon 0,2. Akan paste saja. Ini total lebih dari 10.000, maka akan mendapatkan hanya 10%. Kemudian kalau lebih dari 5.000, kita akan mendapatkan 5%. Kemudian kita mesti menampilkan struk belanja. Print saya sudah siapkan formatnya, jadi saya langsung copy paste saja. Mari kita coba. Value error. Oh ya, acceptnya harusnya menggunakan titik 2 setelah value error. Oke, masukkan nama barang. Misalnya kita masukkan barangnya sayur dengan harga 50.000. Apa yang salah? Oh ya, harusnya menggunakan huruf kapital. Bisa kita akan masukkan nama barang sayur dengan harga 50.000. Dia akan looping lagi untuk meminta kita mendapatkan tambah barang lain. Saya akan masukkan mentega dengan harga 20.000. Oke. Karena sudah selesai, sudah cukup barangnya, kita akan menggunakan next. Kita akan lanjut. Dan ternyata error. Ada apa error ya? If total, oh iya, harusnya total harga. Total harga, atau bisa saja kita ganti total bisa. Ya memang kita kalau mengcoding Python agak banyak salah-salah sedikit. Kita lanjut lagi, sayur seharga 50.000 dengan mentega seharga 20.000. Kita next. Ada yang salah lagi ternyata. Jumlah bayar adalah jumlah bayar. Terima kasih. Jumlah bayar. Oh iya, kita lupa untuk membuat jumlah bayar akhir. Kita akan membuat saja jumlah bayar adalah total dikali kurang jumlah diskon. Bisa kita coba lagi. Sayur 50.000. 3 20.000.
Apalagi yang salah? Kenapa ada total 2? Seperti inilah mini project untuk materi if else dan loop. Terima kasih sudah menonton.